Allah telah berjanji di Amsal 6 ayat 16 sampai 19, di situ juga dikatakan gitu kan. Kenapa dia tidak menginginkan darah manusia itu? Karena di Amsal 6 ayat 16 sampai 19 Allah telah berjanji 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kebencian bagi hatinya. Salah satunya yaitu menumpahkan darah orang yang tidak berdosa. Kan seperti itu ya Bang ya. Makanya kan kita tahu Bang, bahwa Yesus itu sebenarnya orang suci. Dia orang benar gitu kan. Jadi dikala misalkan bahwa itu adalah udah ketentuan Allah, menurut saya Allah telah melanggar janjinya sendiri. Kalau tadi ada kutipan ayat dari Bang Pemburu bahwa Allah membenci pertumpahan darah, itu bukan dalam hal penebusan dosa itu. Terus di Kisah Para Rasul 2 ayat 29 sampai 33 juga di situ dikatakan Bang, Yesus tidak akan tinggal di alam kubur dan jasadnya tidak akan mengalami kematian. Dia langsung diangkat ke sorga. Jadi di sini itu Bang, pemahaman saya gitu kan, apakah benar bahwa yang disalib ini Yesus itu sendiri atau orang lain? Lantas yang mati di tiang kayu salib itu siapa? Apakah benar dengan Al-Quran saya bahwa Yesus itu diserupakan? Kalau dia tidak pernah mengalami kematian, tidak mungkin dia dikatakan di sini bangkit. Bangkit di sini adalah berarti hidup kembali. Ya, bangkit di sini hidup kembali, saudaraku. Jadi dia disalibkan, itulah penderitaan itu, dan kemudian dia menyerahkan nyawanya, dia dikuburkan, dan kemudian bangkit. Nah, kata bangkitnya sudah ada di sini. Sehingga kita tidak bisa atau tidak ada kemampuan manusia untuk menyanggah ini, karena Alkitab mengatakan dia bangkit, berarti dia sebelumnya sudah mengalami kematian. Nah, ini tadi Lukas 24 ayat 44, saudara. Ini bukan bantahan, ini sebenarnya meneguhkan. Di dalam Bible juga di Perjanjian Lama di Yehezkiel 18 ayat 20, di situ dikatakan bahwa setiap orang itu bertanggung jawab atas dosanya sendiri, dan tidak ada bapak menanggung dosa anaknya maupun anak menanggung dosa bapaknya. Jadi menurut saya kalau seandainya Yesus itu untuk menanggung dosa manusia atau dosa waris apa yang dilakukan Adam, ini bertolak belakang dengan Yehezkiel 18 ayat 20 ini Bang, bahwa setiap orang bertanggung jawab atas dosanya sendiri dan tidak ada anak yang harus menanggung kesalahan ayahnya ataupun sebaliknya. Yehezkiel 18 ayat 20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayahnya tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Ayat ini memang sudah benar bahwa setiap orang harus menanggung akibat dosa-dosa yang diperbuatnya. Lalu kalau kemudian ini dikaitkan, lalu bagaimana dengan Yesus yang menanggung dosa umat manusia? Nah, kalau Yesus itu memang disiapkan untuk menjadi pengganti umat manusia berdosa. Tetapi kalau di dalam Yehezkiel ini dijadikan sebagai dasar bahwa seharusnya Yesus tidak mati di atas kayu salib, maka itu sudah salah. Karena Yehezkiel ini sebenarnya berbunyi, dan bunyi yang sama juga sebenarnya sudah ada sebelumnya, yaitu di dalam Ulangan 24 ayat 16, sama bunyinya seperti itu. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, jangan juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Sama bunyinya. Saya sudah membahas ayat ini, dan ini penekanannya bahwa setiap orang yang berbuat dosa, orang itulah yang menanggung akibat dosa-dosanya. Dan ini menekankan kepada kita semua bahwa manusia tidak ada yang luput dari hukuman. Semua manusia harus dihukum berdasarkan ayat-ayat ini. Makanya sebenarnya tidak ada harapan bagi manusia untuk memperkenan Allah atau untuk memperoleh surga, siapapun dia yang namanya manusia. Nah, Yesus Kristus disiapkan. Yesus ini bukan dari dunia ini. Yesus Kristus itu dari surga. Dia adalah Allah atau firman yang telah menjadi manusia itu. Dia yang kemudian menanggung atau menggantikan kita dari hukuman itu tadi, saudaraku. Dan itu merupakan bukti kasih Allah, seperti yang tertulis di dalam Roma 5 ayat 8.
Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Menurut saya fungsinya apa, Bang? Penyaliban itu, kalau ujung-ujungnya ketika Yesus menghakimi perbuatan manusia, dan kalau ujung-ujungnya bahwa manusia itu kelak dibangkitkan itu berdasarkan atas amal perbuatannya. Yesus mengajarkan untuk menyelamatkan diri kita itu dengan cara bertobat. Matius 4 ayat 17. Bertobatlah kamu dari dosa-dosamu karena kerajaan sorga sudah dekat. Seperti itu, Bang. Jadi ya maaf nih ya, kalau pemahaman saya tidak ada fungsinya, tidak ada artinya itu, Bang, penyaliban itu. Dikala Yesus menghakimi, dikala manusia dibangkitkan itu sesuai dengan perbuatannya. Tetapi kalau orang itu sudah ada di dalam Yesus, nah di situ dia dikontraskan. Kalau orang itu sudah ada di dalam Yesus, oleh Yesus Kristuslah orang itu kemudian memperoleh keselamatan, memperoleh hidup. Karena Yesus sudah menggantikan dia. Bukan lagi berdasarkan perbuatan atau usahanya, tetapi berdasarkan iman. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usaha, bukan hasil perbuatan, tetapi merupakan pemberian Allah atau kasih karunia Allah di dalam Yesus. Tetapi kalau tidak ada Yesus di dalam diri orang itu, maka semua orang di luar Yesus maka dihakimi sesuai dengan perbuatannya, dan pasti tidak ada yang selamat. Karena di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Lagi-lagi Abang mengatakan hanya di dalam Yesus keselamatan itu adalah pemberian. Logika aja, Bang. Kita tidak munafik sebagai manusia gitu, Bang. Contoh lah, jangankan di umat Kristen, di umat Islam juga, dikala umat Islam meyakini dan beriman kepada Tuhannya, tetapi di situ banyak mengingkarinya. Kadang-kadang dia suka melakukan perbuatan buruk juga gitu kan. Apakah dengan iman bisa menyelamatkan ketika kita berbuat jahat? Tidak, Bang. Sama halnya apakah ketika ada manusia percaya kepada Tuhan Yesus, semasa hidupnya dia melakukan kejahatan, apakah dia akan diselamatkan? Apakah dia akan diberi keselamatan oleh Tuhan Yesus? Tidak, Bang. Justru ketika Yesus memberikan atau ketika Allah memberikan keselamatan bagi orang tersebut dengan perbuatannya, dikala dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allahnya, menjauhi apa yang dilarang oleh Allahnya itu sendiri. Jadi menurut saya, Bang, ketika ada orang beriman cuman mengaku iman saja tanpa perbuatan, sia-sia, Bang. Sama halnya ketika kita mengakui beriman kepada Tuhan kita, tetapi semasa hidup kita melakukan kejahatan, tidak akan diselamatkan. Allah tidak akan memberikan keselamatan itu. Karena apa? Ketika Allah menghakimi manusia itu dengan sesuai amal perbuatannya. Contoh, kalau di dalam Islam ada dosa yang tidak akan diampuni, yaitu dosa syirik, menyekutukan atau menyembah selain Allah. Contohnya yaitu Kristen itu sendiri, maaf ya, Bang ya. Kalau di Islam, keyakinan Islam itu yang tidak akan diampuni. Nah, kalau, Bang, di keyakinan Abang bahwa keselamatan itu bagi siapa yang percaya kepada Yesus, saya tanya kepada Abang, apakah cuma dengan percaya saja? Nah, ini pertanyaan ini bagus sekali. Saya setuju dengan pertanyaan ini. Yang pertama, untuk menjawab ini, teman-teman ya, di dalam kekristenan diajarkan, bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa keselamatan itu hanya oleh iman, tidak bercampur-campur dengan hal-hal lain. Murni seseorang masuk surga hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Dia tidak perlu berbuat ini, berbuat itu, beramal, berdoa, berpuasa, berdoa. Atau seseorang itu ke gereja itu bukan supaya dia masuk surga, ingat itu. Seseorang itu mengasihi atau menolong, kami melakukan semua itu bukan supaya kami masuk surga. Karena masuk surga itu di dalam kekristenan, atau seperti yang Alkitab ajarkan, bukan berdasarkan perbuatan yang baik, bukan berdasarkan usaha manusia, tetapi hanya karena iman saja. Murni orang masuk surga hanya karena iman. Tetapi iman yang benar ya, bukan iman yang salah. Iman yang dalam Alkitab. Iman yang dalam Alkitab itu adalah iman yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Allah, Dia adalah satu-satunya juru selamat. Nah, itu adalah iman yang benar. Yesus sudah mati di atas kayu salib menebus seluruh dosa-dosa manusia. Nah, dan Dia bangkit kembali, Dia naik ke surga. Nah, itu iman, itu adalah fondasi iman. Jadi iman seperti itulah iman yang menyelamatkan. Jadi manusia tidak perlu repot-repot berbuat ini, berbuat itu, dan lain sebagainya. Tidak perlu. Tidak perlu.
Tetapi orang di dalam orang beriman di dalam kekristenan itu, saudara, kalau dia beriman, itu juga karunia. Nah, orang kalau sudah memperoleh iman berarti dia sudah memperoleh karunia keselamatan itu. Saya buka di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Bang Pemburu boleh mencatat ayat ini dan melihat kekristenan itu murni keselamatannya hanya oleh karena iman saja, bukan karena usaha, bukan karena perbuatan baik. Sama sekali tidak. Inilah yang disebut dengan kasih karunia, Bang Pemburu. Inilah kebahagiaan kita di dalam Yesus itu. Kita tidak perlu capek-capek untuk masuk surga, tetapi hanya iman kepada Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang jahat? Nah, orang yang jahat itu sebenarnya orang yang tidak beriman. Karena kalau orang itu sudah beriman, dia pasti berbuat baik. Orang kalau sudah beriman, dia juga pasti ke gereja. Orang kalau sudah beriman, pasti dia berdoa, pasti dia memuji Tuhan, menyembah, pasti dia mengasihi. Lalu bagaimana dengan orang yang hidup dalam kejahatan? Itu bukan orang beriman. Ngaku-ngaku udah beriman, tetapi dia bukan beriman. Karena Yesus mengatakan dari buahnya lah engkau melihat dia. Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi orang yang beriman, saudaraku, dibuktikan dengan berbuat baik. Di situ dikatakan kerjakanlah keselamatanmu. Nah, begitu Bang Pemburu. Itulah indahnya kekristenan itu, saudaraku. Silakan.